Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Cepat selesaikan. Terus bekerja. Jangan berhenti. Sobat Dongeng Sejarah, mari kita mulai dari sini. Pernahkah Anda berkendara melintasi Jalan Pantura? Ya, jalan pantai utara Jawa yang legendaris. Jalur vital yang tak pernah tidur yang menghubungkan ekonomi, logistik, dan pergerakan jutaan manusia dari Jakarta hingga Surabaya. Setiap tahun, terutama saat arus mudik dan balik, jutaan kendaraan melaju di atasnya, membawa kehidupan. Jalan ini, sobat, adalah simbol konektivitas dan modernitas kita. Namun, pernahkah terlintas di benak Anda bahwa di bawah lapisan aspal mulus yang Anda lalui hari ini, tersembunyi sebuah kisah kelam? Sebuah fondasi yang dibangun bukan dari batu, melainkan dari penderitaan, keringat, dan tulang belulang. Mari kita tinggalkan sejenak hiruk-pikuk modern. Anggaplah kita kembali ke awal abad ke-19, tahun 1808. Di atas dek kapal yang membelah samudra, dengan pandangan mata yang dingin dan penuh perhitungan, berdiri seorang jenderal yang bukan hanya ahli strategi, tetapi juga penganut fanatik ideologi, Herman Willem Daendels. Ia adalah sosok yang ditempa di dalam api revolusi Prancis, seorang yang membenci keterlambatan, dan seorang yang menempatkan efisiensi di atas segalanya. Daendels dikirim bukan oleh Ratu Belanda yang sudah lumpuh kekuasaannya. Tidak, sobat. Ia datang sebagai utusan langsung dari Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte yang mendominasi Eropa. Misi resminya, sebuah perintah tunggal yang sangat genting, menjaga Pulau Jawa yang merupakan benteng terakhir dan permata tak ternilai di timur dari ambisi serangan Inggris. Begitu kakinya menginjak tanah Jawa, sang jenderal segera menyadari satu kelemahan fatal yang menganga. Pulau ini tak terhubung. Komunikasi dan logistik militer dari satu ujung ke ujung lain memakan waktu berbulan-bulan. Di mata seorang ahli militer seperti Daendels, ini adalah undangan terbuka bagi musuh. Ia tidak bisa mempertahankan benteng yang tidak memiliki arteri komunikasi yang cepat. Maka di tengah ketidakadaan dana dan kekacauan administrasi, lahirlah ide yang gila, sebuah proyek yang megalomaniak, Jalan Raya Pos, De Grote Postweg, sepanjang lebih dari 1000 km. Ini adalah janji ambisius dari seorang diktator yang tak mengenal kata mustahil. Namun setiap ambisi besar selalu menuntut harga, dan janji ambisius itu, sobat, dibayar dengan janji kematian. Jalan yang megah dan direkayasa dengan perencanaan Eropa yang modern itu memiliki fondasi yang mengerikan. Ia tidak dibangun di atas beton dan aspal, melainkan dibangun di atas penderitaan, keringat, dan tulang belulang rakyat Jawa yang dipaksa bekerja di bawah sistem kerja paksa, rodi, yang brutal. Ribuan nyawa melayang, terserang penyakit, kelaparan, dan pukulan mandor kejam. Inilah mengapa jalan monumental itu kemudian dikenal dalam ingatan kolektif kita sebagai Jalan Seribu Korban atau Jalan Berdarah. Sebagai detail yang menyakitkan, Jalan Raya Pos, jalur Daendels, ini membentang lurus dan kejam, menembus seluruh nadi kehidupan Jawa. Rute ini dimulai dari Anyer, Banten, di ujung barat Pulau Jawa, melintasi kota-kota penting seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, dan Surabaya, hingga berakhir di Panarukan, Jawa Timur. Total panjangnya diperkirakan mencapai sekitar 1000 hingga 1100 km yang harus selesai dalam waktu singkat yang tidak masuk akal. Daendels, sang tiran yang berani menantang dan menghina raja-raja Jawa yang menjual tanah-tanah feodal untuk mendapatkan uang, akan dikenal sebagai sosok yang paling dibenci dan ditakuti. Ia adalah seorang modernis yang gagal. Ia membawa kemajuan yang dibutuhkan Jawa, tetapi ia memilih darah sebagai bahan bakar untuk kemajuan itu. Warisannya adalah jalan yang abadi, namun luka yang tak tersembuhkan. Halo Sobat Dongeng Sejarah. Mari kita selami hari ini sebuah tokoh yang begitu penting, begitu sentral dalam narasi sejarah kita, tetapi kehadirannya selalu diselimuti lapisan tebal kontroversi, darah, dan pertanyaan etis yang tak berkesudahan. Herman Willem Daendels. Kita tidak bisa dan tidak boleh menghapusnya dari buku sejarah karena ia telah meninggalkan warisan fisik yang abadi di Pulau Jawa.
Namun, sebagai bangsa yang besar, kita wajib dan harus selalu mengingat harga yang sangat mahal dari warisan tersebut. Di Eropa, sobat, bayangkanlah Daendels sebagai figur yang sama sekali berbeda, yang nyaris bertolak belakang dengan citranya di Jawa. Ia adalah seorang pahlawan revolusi Prancis sejati, seorang yang dengan lantang, berani, dan gagah menentang tirani monarki kuno yang feodal. Ia adalah tokoh yang didorong oleh cita-cita luhur pencerahan, kebebasan, kesetaraan, dan yang terpenting, rasionalitas, ratio. Ia adalah ideolog yang cerdas, seorang jenderal yang memahami teori militer modern dan administrasi ala Napoleon yang kejam tetapi efisien. Namun sobat, sungguh sebuah ironi sejarah yang pahit dan menusuk ketika ia menginjakan kaki di Jawa, identitasnya seolah tercabut dari akarnya. Pahlawan republik itu, sang pembela rasionalitas, bermetamorfosis menjadi sang jenderal gila, seorang diktator yang menerapkan disiplin militer yang sangat-sangat kejam. Ia menghukum tanpa ampun, bahkan terhadap para bupati dan bangsawan pribumi yang seharusnya menjadi sekutunya. Apa tujuannya yang tampak brutal ini? Tujuannya, di matanya adalah suci, menghancurkan sisa-sisa feodalisme korup yang ditinggalkan oleh VOC yang bangkrut dan terbelakang, dan menggantinya dengan administrasi ala Prancis yang kaku dan efisien. Bagi Daendels, efisiensi adalah dewa yang harus disembah, dan birokrasi yang lamban adalah pengkhianatan yang harus dihukum mati. Ia berhasil dalam tujuannya yang tampak mustahil dan tidak manusiawi. Proyek Jalan Raya Pos, sebuah arteri vital yang menghubungkan seluruh Jawa, selesai dalam waktu singkat yang tak terbayangkan, hanya dalam 1 tahun. Ia berhasil menampar arogansi raja-raja Jawa, memaksa mereka tunduk. Ia berhasil menjual tanah feodal demi menyelamatkan kas negara. Namun, efisiensi yang ia capai sobat datang dengan harga yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Kita wajib menelusuri bagaimana ambisinya yang besar untuk menyelamatkan Jawa berujung pada bencana kemanusiaan terparah, terutama di titik-titik krusial pembangunan seperti di jalur pegunungan Weleri dan di ujung barat Anyer. Di sanalah setiap meter jalan yang kita gunakan hingga hari ini dibangun di atas penderitaan, keringat terakhir, dan tulang belulang ribuan rakyat yang dipaksa bekerja hingga mati. Mari kita selami jejak langkah sang tiran penjaga Jawa yang membangun warisan fisik abadi, sebuah jalan yang menghubungkan 2 ujung pulau, namun meninggalkan luka batin yang tak tersembuhkan di hati bangsa ini. Kita akan mencari tahu, apakah ia tiran murni, ataukah ia modernis yang gagal karena ia memilih metode yang paling kejam yang menodai idealismenya sendiri. Pahlawan revolusi Prancis yang terbuang dan kemarahan di Batavia. Sobat Dongeng Sejarah, untuk benar-benar menelusuri akar kekejaman Herman Willem Daendels di Jawa, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus menoleh ke belakang, melintasi samudra, menuju salon-salon diskusi dan medan-medan pertempuran di Eropa yang penuh gejolak di akhir abad ke-18. Herman Willem Daendels, lahir tahun 1762, bukanlah sekedar seorang birokrat kolonial biasa yang hanya menanti kiriman rempah-rempah. Tidak sobat, jauh dari itu. Ia adalah produk sejati dari abad pencerahan, seorang yang jiwanya dibentuk oleh gema revolusi Prancis. Ia tumbuh dengan menelan bulat-bulat ide-ide radikal dari filsuf agung seperti Voltaire dan Rousseau, ide-ide yang menuntut agar tatanan kuno, monarki dan aristokrasi harus dihancurkan demi akal sehat, ratio. Di matanya, sistem feodalisme, sistem di mana kekuasaan diwariskan oleh darah kotor, bukan oleh kemampuan, dan di mana hak istimewa lebih penting daripada efisiensi, adalah dosa terbesar peradaban. Ia adalah patriot radikal yang berjuang dengan keyakinan mendalam di bawah panji Napoleon. Ia adalah jenderal kebanggaan Prancis yang membantu mendirikan Republik Batavia, berjuang untuk menghancurkan cengkraman monarki lama. Di Eropa, ia melihat dirinya sebagai pembebas. Modal politik dan moralnya sangat besar. Namun karena intrik istana dan kekecewaan pribadi, hal yang sering terjadi di puncak kekuasaan, ia kehilangan dukungan dari Napoleon. Ia menjadi seorang jenderal yang terbuang dari panggung kekuasaan yang ia cintai. Kini, mari kita beralih ke tahun 1807. Kaisar Napoleon Bonaparte, penguasa benua Eropa, sedang dalam situasi yang sangat genting. Pulau Jawa, permata terakhir di timur, diambang kehancuran total. VOC sudah lama bangkrut. Administrasi kolonial yang tersisa di Jawa, ibarat kapal bobrok yang hampir tenggelam, penuh kebocoran dan tikus-tikus korup. Inggris, musuh bebuyutan Napoleon, siap menerkam dan merampas Jawa. Napoleon membutuhkan seorang yang bisa melakukan keajaiban. Ia memilih Daendels, sang jenderal yang dikenal tidak pernah berkata tidak pada perintah, betapapun brutalnya metode yang harus ia gunakan. Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal dengan misi tunggal, brutal dan mendesak, menyelamatkan Jawa dari Inggris dengan segala cara, tanpa pengecualian, tanpa kompromi moral. Ini adalah misi penyelamatan putus asa yang taruhannya adalah seluruh sisa aset Asia.
Pada Januari 1808, Jenderal Daendels tiba di Batavia. Apa yang ia saksikan sungguh melukai filosofi hidupnya yang didewakan akal dan efisiensi. Batavia yang ia temui bukanlah kota revolusi. Ia adalah kota kolonial yang korup, lamban, kumuh, dan bobrok. Ia melihat para birokrat Belanda yang malas-malasan, menyalahgunakan kekuasaan dengan gaya feodal yang paling ia benci di Eropa. Visualisasi birokrat kolonial gemuk yang malas-malasan. Militer yang ia temui nyaris tak terlatih, benteng-bentengnya lapuk, dan yang paling fatal, infrastruktur komunikasi sangat primitif. Perjalanan dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur bisa memakan waktu berbulan-bulan. Amarah Daendels meledak tak terkendali. Ia menyimpulkan dengan cepat, kemunduran di Jawa ini disebabkan oleh sistem yang sama busuknya dengan monarki lama Eropa yang sudah ia tolak. Ia menyimpulkan dengan dingin, untuk membangun pertahanan yang kuat melawan militer Inggris yang modern, ia harus menghancurkan sisa-sisa feodalisme VOC yang korup itu terlebih dahulu, dan menggantinya dengan administrasi militer ala Prancis yang kaku, disiplin, dan efisien. Ia segera mencabut gelar, memecat pejabat tanpa proses, bahkan terkenal berani menampar arogansi para butati dan bangsawan yang lamban. Dari seorang pahlawan revolusi Eropa, ia telah bertransformasi menjadi diktator militer yang otoriter di tanah koloni. Ia ingin membuat Jawa bergerak secepat dan seefisien mesin perang Napoleon. Namun, untuk menggerakkan Jawa secepat itu, ia membutuhkan arteri vital yang menghubungkan seluruh pulau. Ia membutuhkan sebuah proyek ambisius yang akan menuntut harga nyawa yang sangat mahal, proyek yang akan melahirkan legenda berdarah yang kita kenal hari ini. Jalan raya pos ambisi 1000 km dan harga yang dibayar dengan darah. Sobat Dongeng Sejarah, Daendels telah melihat fakta yang tak terbantahkan. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, ia membutuhkan kecepatan. Kapal Inggris bisa bergerak cepat, militer Inggris bisa berkomunikasi cepat. Sementara itu, komunikasi darat dari ujung barat Pulau Jawa, Anyer, menuju ujung timur, Panarukan, memakan waktu hingga 3 bulan. Melalui jalur yang berliku dan rawa yang berlumpur. Waktu adalah nyawa bagi pertahanan, dan Daendels menolak untuk kalah karena birokrasi yang lamban. Maka lahirlah ide yang dianggap gila oleh para insinyur, membangun jalan raya pos, De Grote Postweg, sepanjang lebih dari 1000 km. Proyek ini harus menghubungkan Anyer, melalui Batavia, melintasi pegunungan Priangan, melewati Semarang, hingga mencapai pelabuhan di Panarukan. Jalan ini harus layak dilalui oleh kuda pos, artileri berat, dan pasukan militer dalam hitungan hari, bukan bulan. Visualisasi peta Jawa dengan garis merah tebal dari Anyer ke Panarukan. Ambisi ini benar-benar melawan logika dan waktu. Di Eropa, proyek semacam ini membutuhkan waktu 1 dekade dan dana kolosal. Daendels tidak punya waktu, ia hanya punya 1 tahun. Dan yang terpenting, ia tidak punya uang. Kas kolonial kosong melompong, warisan kebangkrutan VOC. Disinilah Daendels menunjukkan sisi diktatornya yang paling kejam. Ia mengabaikan semua prosedur kemanusiaan dan anggaran, dan memutuskan untuk memanfaatkan satu-satunya sumber daya yang melimpah di Jawa, tenaga manusia pribumi. Daendels mengeluarkan perintah yang dingin dan tanpa kompromi kepada para bupati dan penguasa lokal. Jalan itu harus selesai, segera, dan tidak ada alasan. Perintah ini secara efektif adalah deklarasi kerja paksa, Rodi, massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat jelata yang didominasi oleh petani dipaksa meninggalkan sawah dan keluarga mereka. Mereka diseret dari desa-desa, dikirim ke lokasi pembangunan yang jauh, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, tanpa upah, dengan makanan seadanya, dan di bawah pengawasan mandor kolonial yang brutal. Sobat, bayangkan penderitaan itu. Mereka bukan tukang bangunan, mereka adalah petani yang tangannya terbiasa memegang cangkul di sawah, dipaksa memecah batu gunung, memotong hutan lebat, dan mengeringkan rawa-rawa yang penuh penyakit. Visualisasi rakyat jelata bekerja keras memecah batu di bawah matahari terik, diawasi mandor. Di beberapa titik pembangunan, kengeriannya mencapai level yang sulit dipercaya. Salah satu kisah yang paling melegenda adalah di daerah Weleri dan jalur Anyer Panarukan di Jawa Barat. Di Weleri, medan yang sulit, rawa, hutan, dan kondisi sanitasi yang buruk menjadi kuburan massal. Konon, ribuan orang meninggal di sana, bukan hanya karena kelelahan dan pukulan mandor, tetapi karena penyakit, malaria, dan disentri yang menyebar cepat. Mereka yang sakit ditinggalkan begitu saja. Tubuh mereka dikubur seadanya, atau bahkan dibiarkan di pinggir jalur yang mereka bangun sendiri. Sejarawan memperkirakan, proyek ambisius 1000 km ini menelan korban jiwa hingga 12.000 orang, dan ini adalah perkiraan konservatif. Jalan raya pos memang berhasil dibangun, tetapi setiap meternya dibayar dengan keringat, air mata, dan darah rakyat Jawa. Ia adalah monumen efisiensi Eropa yang dibangun di atas penderitaan kolonial. Daendels sendiri tidak peduli. Ia hanya melihat pada laporan kemajuan proyek, dan jika ada bupati yang melaporkan penundaan, ia akan murka dan menghukumnya tanpa ampun. Baginya, angka kematian hanyalah collateral damage yang diperlukan untuk mencapai tujuannya yang lebih besar, yaitu menyelamatkan Jawa.
Dalam waktu kurang dari 1 tahun, jalan raya pos selesai, keajaiban logistik telah tercapai. Jawa kini terhubung dan surat bisa dikirim dari Anyer ke Batavia dalam hitungan hari. De Endels mencapai misinya, tetapi ia telah menanam benih kebencian abadi di hati rakyat pribumi. Namun, kejutan De Endels tidak berhenti di sini. Ia juga berani menantang tatanan feodal yang selama ini tak tersentuh oleh VOC. Menantang raja dan menjual Jawa. Serangan sang tiran terhadap feodalisme 1808-1810. Sobat Dongeng Sejarah, Jalan Raya Pos telah selesai. Meskipun dibangun di atas penderitaan, Dendels berhasil mencapai misi militernya untuk menghubungkan Jawa. Namun, ambisi Dendels tidak berhenti hanya pada infrastruktur. Sebagai seorang pahlawan revolusi Prancis, kebenciannya terhadap sistem feodal yang ia saksikan masih hidup subur di Jawa melalui para bupati dan raja-raja begitu mendalam hingga ia tak kuasa menahan diri untuk menghancurkannya. Di bawah sistem VOC yang lama, raja-raja Jawa seperti Sultan Yogyakarta dan Susuhunan Surakarta memegang kekuasaan semi-otonom dan seringkali memperlakukan gubernur jenderal hanya sebagai mitra dagang, bukan penguasa. Para bupati di daerah juga sangat korup dan lamban, meniru gaya hidup aristokrat Eropa tanpa disiplin. Dendels, dengan filosofi ratio ala Prancis, menganggap hierarki ini sebagai penghinaan terhadap efisiensi. Ia segera menyerang tatanan itu. Ia memperlakukan para bupati, yang dulunya adalah penguasa kecil yang dihormati, sebagai pegawai administratif yang harus tunduk pada perintahnya. Ia mengeluarkan peraturan keras. Para bupati harus datang menghadap ke Batavia, dan mereka harus mengikuti aturan birokrasi yang kaku. Dendels bahkan pernah memecat dan menghukum beberapa bupati yang dianggapnya korup atau lamban dalam menjalankan proyek jalan raya pos. Ia secara efektif menghancurkan hak istimewa dan kemewahan yang selama ini dinikmati oleh elit lokal, menggantinya dengan sistem meritokrasi militer yang keras, sebuah revolusi administratif yang brutal. Keberanian Dendels mencapai klimaksnya ketika ia berani menantang langsung otoritas dua keraton terbesar di Jawa, Yogyakarta dan Surakarta. Ia menuntut agar keraton mengakui kekuasaannya yang absolut, yang merupakan tindakan yang belum pernah dilakukan oleh VOC dengan arogansi setinggi ini. Di Yogyakarta, ketegangan memuncak dengan Sultan Hamengkubuwono II. Dendels, dengan gaya yang sangat menghina, memaksa keraton menyerahkan sebagian wilayahnya dan bahkan menghina Sultan secara pribadi. Arogansi ini menimbulkan kebencian yang mendalam, bukan hanya dari raja, tetapi juga dari seluruh masyarakat Jawa yang menghormati martabat keraton mereka. Dendels, sang pembela rakyat kecil dalam pembangunan jalan pos, kini berubah menjadi penghina martabat pribadi di hadapan bangsawan. Namun, di tengah semua reformasi radikalnya, Dendels menghadapi masalah yang tak terpecahkan: keuangan. Kas kolonial benar-benar kosong. Ia membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar untuk membayar tentara, membangun benteng, dan mempertahankan Jawa. Maka, Dendels mengambil keputusan yang sangat kontroversial, dan kelak akan menjadi masalah sosial di Jawa selama ratusan tahun. Menjual tanah-tanah milik pemerintah kolonial kepada pihak swasta, terutama kepada orang Tionghoa dan Eropa kaya. Keputusan ini adalah sebuah pedang bermata dua. Secara ideologis, ia menjual tanah untuk mendapatkan likuiditas yang dibutuhkan negara. Namun, secara sosial, ia secara tidak sengaja menciptakan kelas tuan tanah baru yang jauh lebih kejam dan eksploitatif terhadap petani daripada sistem feodal lama. Petani yang tadinya tunduk pada bupati, kini harus tunduk pada pemilik tanah swasta yang hanya mementingkan keuntungan. Langkah-langkah radikal Dendels ini, mulai dari kerja rodi yang menelan nyawa, hingga penghinaan terhadap keraton, dan penjualan tanah yang menciptakan tuan tanah baru, membuatnya dicap sebagai tiran penjaga Jawa oleh semua pihak, bahkan oleh bangsanya sendiri di Eropa. Meskipun Dendels berhasil mencapai efisiensi, kekejaman dan arogansinya akhirnya mencapai batas toleransi. Keputusan-keputusan brutalnya tidak hanya memicu kebencian di Jawa, tetapi juga memperburuk hubungannya dengan Napoleon di Eropa. Dan tak lama lagi, sang jenderal gila ini akan dipanggil pulang, meninggalkan jalan berdarah sebagai warisan abadi. Gencatan senjata dan api di keraton, pertentangan Dendels dan raja-raja Jawa. Sobat Dongeng Sejarah, pada bab 3, kita melihat bagaimana Dendels, sang tiran revolusioner, secara administratif menghancurkan arogansi feodalisme Jawa. Namun,
Arogansi yang dihancurkan dengan pena dan peraturan akan dibalas dengan perlawanan terbuka dan ancaman perang oleh pemilik sah tanah Jawa, raja-raja. Perluasan kekuasaan dan penghinaan yang dilakukan Daendels, terutama terhadap Sultan Hamengkubuwono II, sepuh, di Yogyakarta, mencapai titik didih. Sultan adalah penguasa yang sangat dihormati dan memegang kendali penuh atas militer dan patihnya. Tindakan Daendels yang seenaknya mencabut gelar dan menuntut wilayah keraton adalah deklarasi perang tidak resmi. Ilustrasi Keraton Yogyakarta yang dijaga ketat. Sultan Hamengkubuwono II, yang tidak terima harga dirinya diinjak-injak oleh seorang jenderal asing, mulai mengambil langkah-langkah militer. Ia menolak bekerja sama dengan proyek-proyek Daendels, memperkuat pasukan keraton, dan bahkan secara diam-diam menjalin kontak dengan pihak-pihak yang anti-Belanda. Daendels yang paranoid terhadap invasi Inggris, melihat perlawanan Sultan sebagai pengkhianatan berbahaya yang bisa mengacaukan seluruh pertahanannya di Jawa. Ia tidak bisa membiarkan adanya perpecahan internal di saat ancaman dari luar, Inggris, semakin nyata. Pada tahun 1810, ketegangan nyaris meledak menjadi perang terbuka. Daendels, yang memiliki mental blitzkrieg ala Napoleon, tidak takut. Ia memobilisasi pasukannya dan mengarahkan artileri ke arah Keraton Yogyakarta. Visualisasi pasukan kolonial mengarahkan meriam ke arah keraton. Ia menuntut agar Sultan segera menyerah dan mengakui otoritasnya yang absolut. Sultan Hamengkubuwono II juga mengerahkan pasukannya, siap membela martabat kerajaannya. Suasana di Yogyakarta mencekam, dengan rakyat yang berada di ambang perang saudara antara pasukan kolonial yang brutal dan pasukan keraton yang setia. Namun, perang besar itu berhasil dihindari, bukan karena kompromi, melainkan karena demonstrasi kekuatan yang dingin dari Daendels. Daendels memaksa Sultan menyerah secara politik, mencabut beberapa hak otonomi keraton, dan memaksa Sultan untuk menerima tuntutan-tuntutan kolonial. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar-besaran, konfrontasi ini meninggalkan luka psikologis yang dalam, menegaskan bahwa kekuasaan keraton telah direndahkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak masa VOC. Hal serupa terjadi di Surakarta, meskipun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah. Daendels tetap memberlakukan disiplin yang keras terhadap Susuhunan Pakubuwono IV, menuntut dana, dan mencampuri urusan istana. Perlakuan yang menghina ini melahirkan bibit-bibit kebencian yang kelak akan meletus menjadi perlawanan di masa gubernur jenderal berikutnya. Kekejaman Daendels terhadap raja-raja dan para bupati memiliki konsekuensi yang tak terduga. Di satu sisi, ia memang meruntuhkan sistem feodal yang korup dan lamban, menggantinya dengan birokrasi yang lebih terpusat dan efisien. Sebuah reformasi yang di mata Eropa adalah kemajuan. Namun, di sisi lain, ia menciptakan musuh baru bagi dirinya sendiri dan bagi kekuasaan kolonial. Ia mengalihkan kebencian rakyat yang tadinya hanya terfokus pada VOC yang jauh, kini terfokus pada individu jenderal yang arogan dan kejam. Ini adalah bom waktu politik dan militer yang ia tanam di jantung Pulau Jawa. Kekejaman dan arogansi Daendels tidak hanya menimbulkan dendam di Jawa, tetapi juga merusak reputasinya di mata Napoleon. Kisah kekacauan administratif dan keuangan yang disebabkannya, termasuk skandal penjualan tanah yang tidak sah, akhirnya mencapai telinga kaisar di Eropa. Misi penyelamatan Jawa yang ia emban, kini harus ia tinggalkan. Kejatuhan sang tiran dan warisan jalan berdarah. Sobat Dongeng Sejarah, Daendels datang ke Jawa sebagai pahlawan revolusioner yang diasingkan dengan misi suci menjaga permata timur Napoleon. Ia memang berhasil mencapai efisiensi militer yang diinginkan. Jalan raya pos selesai dalam waktu singkat, pertahanan diperkuat, dan para raja Jawa dipaksa tunduk dan hormat. Namun, ironi besar dari kisah ini adalah keberhasilan fisiknya dirusak dan dihancurkan oleh musuh terbesarnya, musuh yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, ambisi dan temperamen yang sendiri. Mustahil bagi seorang diktator seperti Daendels untuk tidak menciptakan musuh yang menunggu kehancurannya. Kekejaman yang ia terapkan selama pembangunan jalan raya pos yang menewaskan ribuan rakyat melahirkan kebencian mendalam di kalangan pribumi yang takkan pernah padam. Namun, yang jauh lebih berbahaya bagi karirnya adalah konflik dengan kaum elit Eropa dan birokrat yang tersisa. Daendels, yang sangat membenci korupsi VOC, justru dituduh melakukan tindakan yang sama, bahkan lebih buruk. Skandal terbesar yang merusak reputasinya adalah penjualan tanah-tanah pemerintah kepada pihak swasta, terutama kepada pengusaha Tionghoa dan Eropa kaya. Ia memang membutuhkan uang tunai mendesak untuk mendanai pertahanan yang mahal,
Tetapi tindakan menjual aset negara tanpa persetujuan sah ini dianggap tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berbau penyimpangan yang tak termaafkan. Laporan demi laporan tentang arogansi, pelanggaran prosedur, dan kerugian finansial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek yang dilakukan dengan tergesa-gesa, termasuk tingginya angka kematian rakyat yang tak terhitung, mulai menumpuk dan diselundupkan kembali ke Eropa melalui jalur rahasia. Meskipun Daendels berulang kali membela diri dengan argumentasi yang tajam dan rasional, laporan-laporan negatif dari Jawa akhirnya sampai ke telinga Kaisar Napoleon. Napoleon, seorang yang dikenal menghargai hasil tetapi sangat tidak menoleransi ketidakdisiplinan yang menimbulkan masalah politik dan skandal, memutuskan bahwa resiko politik yang ditimbulkan Daendels jauh lebih besar daripada manfaat militer apapun. Daendels telah gagal mempertahankan loyalitas para pemimpin lokal dan elit Eropa. Ia menciptakan kekacauan finansial dan politik di saat Jawa justru membutuhkan stabilitas total untuk menghadapi invasi Inggris yang pasti akan datang. Maka, pada tahun 1811, Napoleon mengeluarkan perintah resmi yang dingin. Herman Willem Daendels dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Kejatuhannya, meskipun terjadi di tengah puncak pencapaian proyek fisik terbesarnya, adalah kejatuhan yang tragis, memalukan, dan penuh ironi. Daendels dipaksa meninggalkan Jawa dan kembali ke Eropa. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Dan ironisnya sobat, tak lama setelah kepergian Daendels, prediksi terburuknya menjadi kenyataan. Militer Inggris di bawah komando Thomas Stamford Raffles menyerbu Jawa. Janssens yang terbukti lemah, lamban dan tidak efisien, gagal total mempertahankan Jawa, dan pulau itu jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811. Daendels, sang diktator yang dibenci, ternyata adalah satu-satunya harapan untuk menunda nasib Jawa. Meskipun karir Daendels di Hindia Belanda berakhir dengan aib, ia sempat bertugas kembali di bawah Napoleon, sebelum akhirnya ditangkap oleh Inggris dan diasingkan. Herman Willem Daendels, sang tiran penjaga Jawa, wafat pada tahun 1818, di tengah-tengah karir militernya. Apa warisan yang ditinggalkan oleh jenderal yang penuh paradoks ini, yang membawa ide pencerahan tetapi menerapkan kekejaman? Jalan Raya Pos, The Groot Postweg, warisan fisik yang tak terbantahkan dan abadi. Jalan sepanjang 1000 km itu, meskipun dibangun dengan darah dan air mata, menjadi fondasi infrastruktur Jawa modern dan tetap digunakan hingga hari ini. Luka sejarah yang mendalam, warisan penderitaan yang tak tersembuhkan, yaitu ingatan kolektif tentang kerja rodi dan ribuan korban jiwa yang membayar harga efisiensi kolonial. Reformasi birokrasi. Ia memang berhasil meruntuhkan sistem VOC yang korup, menggantinya dengan administrasi yang terpusat. Sebuah perubahan yang, dilihat dari kacamata modernisasi, adalah sebuah lompatan maju, meskipun dilakukan dengan metode yang sangat kejam. Kisah Daendels mengajarkan kita bahwa ambisi tanpa batas moral akan selalu berujung pada kehancuran. Ia membangun sebuah jalan yang menghubungkan dua ujung pulau, tetapi gagal menghubungkan dirinya dengan nurani kemanusiaan. Sobat Dongeng Sejarah, kita telah tiba di penghujung kisah jenderal paling kontroversial yang pernah menginjakkan kaki di tanah Jawa, Herman Willem Daendels. Ia adalah sosok yang hidup dalam ambiguitas moral yang menyakitkan. Ia datang membawa ideologi revolusi dan pencerahan, namun ia menerapkannya dengan disiplin seorang tiran yang paling brutal. Ia ingin menghancurkan korupsi feodalisme VOC yang dibencinya, namun ia menggunakan metode yang bahkan lebih kejam dan menciptakan bentuk eksploitasi baru. Maka, warisan yang ditinggalkan oleh Daendels di Indonesia pun memiliki dua wajah yang tak terpisahkan. Wajah pertama, Jalan Raya Pos, The Grote Postweg. Jalan ini adalah warisan fisik abadi, sebuah mahakarya logistik abad ke-19. Hari ini, jalur vital ini masih kita gunakan, menjadi fondasi utama bagi konektivitas dan pergerakan ekonomi Pulau Jawa. Jalan itu adalah bukti tak terbantahkan dari efisiensi yang ia junjung tinggi. Wajah kedua, luka sejarah yang tak tersembuhkan. Di bawah setiap meter jalan itu, terbaring ingatan kolektif tentang kerja rodi, tentang keringat, penderitaan, penyakit, dan kematian ribuan rakyat jelata yang membayar harga efisiensi kolonial. Jalan itu, sobat, adalah monumen yang dibangun di atas darah. Daendels membangun sebuah jalan yang menghubungkan dua ujung pulau, tetapi ia gagal total menghubungkan dirinya dengan nurani kemanusiaan. Ia adalah sosok yang memancangkan efisiensi sebagai tiang bendera, mengabaikan etika dan moralitas sebagai sampah revolusioner. Maka kini izinkan saya meninggalkan sebuah dilema moral yang mendalam untuk Anda renungkan. Menurut Anda, apakah Daendels harus dikenang sebagai tiran kejam, seorang monster yang bertanggung jawab atas ribuan kematian? Ataukah ia harus dilihat sebagai modernis yang gagal,
seorang visioner yang punya ide besar, menyelamatkan Jawa dan menghancurkan feodalisme, tetapi memilih cara yang paling salah dan keji untuk mencapainya. Tuliskan pendapat Anda dengan jujur dan mendalam di kolom komentar. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai penghormatan kepada mereka yang menderita di jalan berdarah itu. Jangan biarkan warisan ganda ini, warisan fisik dan moral, terlupakan. Subscribe channel Dongeng Sejarah, agar kita tidak lupa betapa mahal harga kemerdekaan dan betapa licinnya ambiguitas moral dalam kekuasaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan menggali lagi pilar-pilar penting sejarah bangsa kita.